Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua yang ada di keluarga besar GPDI El Sadai Magelang. Pagi hari ini kita akan sama-sama lagi untuk merenungkan firman Tuhan di Renungan 79. Dan pagi hari ini biar kita mau menikmati firman Tuhan lagi yang akan menjadi kekuatan dan yang akan membekali hidup kita, iman percaya kita di sepanjang hari ini. Sebelum kita akan melanjutkan aktivitas-aktivitas kita. Dan renungan firman Tuhan saya akan ambil di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-19. Injil Lukas pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-19 saya akan bacakan berkata demikian. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu mereka sedang bertanya-tanya tentang masa yang akan tentang suatu permulaan penderitaan yang akan terjadi di dalam dunia ini. Di mana firman Tuhan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk mempersiapkan mereka dalam menghadapi masa-masa yang sukar yang akan terjadi di akhir zaman. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Kehidupan adalah satu hal yang sangat penting dalam setiap manusia. Dan itu sebabnya di sini Yesus berkata, untuk memperoleh kehidupan itu, kita harus bertahan di tengah-tengah kesukaran. Dan renungan firman Tuhan pagi hari ini saya akan memberi judul bertahan di tengah kesukaran. Kalau kita melihat dan menghadapi hari-hari ini di mana adanya wabah virus corona. Dan kalau kita melihat apa yang sedang terjadi hari-hari ini adalah di mana ada banyak orang yang berkata bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat sulit buat mereka di dalam melakukan apa saja, di dalam usaha, pekerjaan, di dalam mereka melakukan sesuatu pekerjaan sangat terbatas. Dan tetapi kalau kita melihat dan mendengar kesaksian dari orang-orang yang pernah terserang oleh wabah COVID-19 ini yang telah sembuh dari serangan virus ini, di mana kalau kita mendengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang mereka boleh bagikan buat kita yang ada di luar sini, di mana suatu kehidupan itu begitu penting dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan kita. Di mana kalau di saat mereka sedang, maksud saya ketika mereka ada dalam sakit yang mereka alami saat itu karena serangan dari virus corona yang merenggut tubuh mereka, membuat mereka lemah. Di situ kita melihat mereka yang telah sembuh bersaksi bahwa mereka berusaha untuk mempertahankan imun mereka dengan berbagai macam cara yang mereka lakukan. Dan yang terutama buat anak-anak Tuhan yang bersaksi di mana mereka boleh mendapatkan kekuatan baru lewat firman Tuhan yang Tuhan ingatkan dalam kehidupan mereka, bahkan lewat firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka, yang memberikan kekuatan mereka, dan bahkan ada usaha-usaha lain yang mereka lakukan untuk mempertahankan imun mereka supaya mereka dapat menghadapi, mereka dapat mempertahankan imun mereka itu tetap kuat dan mereka boleh memperoleh kehidupan yang layak dengan satu kekuatan kesehatan yang mereka
alami, yang mereka terima. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, demikian juga dengan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan ini tidak secara kebetulan, tapi firman Tuhan ini juga datang kepada kita yang ada sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita mau memperoleh kehidupan itu, maka kita harus bertahan di tengah-tengah kesukaran. Kita harus bertahan di tengah-tengah kesukaran. Kehidupan yang dimaksudkan di sini adalah hidup yang kekal. Hidup bersama dengan Yesus di surga. Kehidupan yang kekal yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita ketika kita percaya kepada Tuhan. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah keadaan yang sulit hari-hari ini, tengah-tengah keadaan yang sukar, seperti yang ditulis dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-21 ayatnya yang keempat, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-19 ini, di mana di situ dicatat Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya bagaimana permulaan penderitaan yang akan terjadi di akhir zaman. Dan Bapak Ibu Saudara, kita yang ada hari-hari ini sedang kita alami, dan firman Tuhan yang sedang digenapi dalam kehidupan kita. Tuhan menginginkan supaya kita tetap bertahan di tengah-tengah kesukaran dunia hari-hari ini. Bagaimana Bapak Ibu Saudara supaya kita dapat bertahan di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu di hari-hari terakhir ini? Pagi ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Kita akan belajar dari anak Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan, yang dicatat di dalam Alkitab ini, yaitu salah satunya adalah Daniel. Kalau kita membaca kitab Daniel, dan kita tahu bersama, Daniel ini adalah seorang yang bertahan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesukaran, ketika dia dibawa tinggal di Babilonia. Di mana kita tahu Daniel pada waktu itu dia menghadapi berbagai-bagai kesulitan dalam dia mempertahankan imannya kepada Tuhan. Untuk supaya dia kesulitan yang dia hadapi di dalam dia mempertahankan imannya kepada Tuhan, di mana dia mempertahankan hidupnya untuk selalu berkenan kepada Tuhan. Dan kita dapat melihat bagaimana di tengah-tengah kesukaran yang dia hadapi, di sana Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Karena dia terus bertahan, karena dia bertahan di tengah-tengah kesukaran itu, sehingga Tuhan memelihara kehidupannya. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat apa yang dialami oleh Daniel ketika dia bertahan di dalam kesukaran-kesukaran yang dia hadapi saat itu. Tuhan memberikan perlindungan kepada dia, Tuhan memelihara kehidupannya, bahkan Tuhan memberkati hidupnya. Tuhan memberikan dia satu pekerjaan yang membuat dia dapat memberkati orang banyak. Dan di sini kita melihat apa sih rahasia Daniel sehingga dia dapat bertahan di dalam kesukaran yang dia hadapi. Yang pertama adalah kita dapat lihat di dalam Daniel 1 ayatnya yang ke-8, dicatat di sana dikatakan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang bisa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Rahasia Daniel sehingga dia dapat bertahan dalam kesukaran yang dia hadapi pada saat itu adalah dia berpegang teguh pada prinsip imannya. Daniel tidak mau menajiskan dirinya dengan santapan raja.
Ketika kita berada dalam kesulitan yang kita hadapi, ada banyak hal yang dipakai oleh iblis untuk melemahkan iman percaya kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita berani berdiri dan berpegang teguh pada iman percaya kita kepada Tuhan, kita berani berpegang teguh kepada firman Tuhan, maka kita akan dapat bertahan dan kita akan kuat untuk menghadapi segala situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, di sini adalah penyangkalan diri yang membuat Daniel itu dapat bertahan dalam kesukarannya. Yang dia hadapi adalah karena dia menyangkal dirinya. Dia menyangkali dirinya, itu dapat kita baca di dalam Daniel 1 ayatnya yang ke-12. Di sana dikatakan, Daniel 1 ayatnya yang ke-12, saya akan bacakan. Dikatakan demikian, Daniel 1 ayatnya yang ke-12 dikatakan demikian. Adakanlah pencobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan untuk diminum. Di sini Daniel menyangkali dirinya, dia tidak mau untuk makan makanan yang diberikan oleh raja untuk dia santap, untuk mereka, dia dan teman-temannya untuk santap. Supaya apa? Supaya mereka mendapat kekuatan, mereka sehat dengan makan makanan raja. Tetapi di sini Bapak Ibu Saudara, Daniel memisahkan diri dari apa yang ditawarkan, dan dia menyangkali dirinya. Untuk bisa bertahan di tengah-tengah kesukaran, kita harus hidup dalam penyangkalan diri. Kita harus hidup apa adanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sepanjang kurang lebih 1,5 bulan mungkin kita ada dalam isolasi diri masing-masing di rumah, di mana kita tidak diperbolehkan untuk berada di luar rumah, untuk berada di dalam perkumpulan-perkumpulan orang banyak, khususnya dalam ibadah-ibadah yang selama ini sudah kurang lebih 1,5 bulan kita tidak dapat berkumpul bersama-sama. Kita memisahkan diri. Biarlah kita mau menyangkali diri kita, hidup dengan apa adanya. Kita mau mengucap syukur dengan apa yang ada pada kita. Kita bersyukur kalau kita di rumah, kita dapat menikmati firman Tuhan lewat online. Kita masih bisa dapat menikmati firman Tuhan lewat Alkitab yang kita miliki di rumah. Biarlah kita mau tetap bersyukur buat keadaan yang ada di hari-hari terakhir, kesukaran-kesukaran yang kita hadapi di hari-hari ini. Biarlah kita mau tetap bertahan di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan kekuatan kita ketika kita mengucap syukur. Dan itu sebabnya 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5 berkata, tetaplah mengucap syukur dalam segala hal. Biarlah kita yang ada pagi hari ini, Bapak Ibu keluarga GPD El Shaddai, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau terus bertahan di dalam kesukaran yang kita hadapi hari-hari ini. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, mari kita mau tetap pandang kepada Tuhan. Kita mau tetap pegang prinsip iman kita kepada Tuhan. Dan kita mau tetap menyangkali diri kita bahwa kita adalah milik Tuhan, di mana Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita dan Dia yang akan memelihara kehidupan kita. Sepanjang hari ini, mari kita musrahkan hidup kita kepada Tuhan, biar Tuhan yang bekerja dan menyertai kita di sepanjang hari ini. Bapa kami yang ada di dalam sorga, pagi hari ini kami bersyukur buat anugerah Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami, sehingga pagi hari ini kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Dan kami akan memasuki hari yang baru ini. Biar Tuhan penyertaan-Mu menyertai kami di sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan terus teguhkan iman percaya kami untuk terus kami berpegang teguh
dalam prinsip iman kami kepada Engkau, di dalam penyangkalan diri kami hari-hari ini, di mana Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami, biar Tuhan yang akan memelihara hidup kami, Tuhan yang akan memberkati kehidupan kami. Kami serahkan seluruh sidang jemaat GPDI El Shaddai Magelang ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang akan memberkati setiap apa yang kami kerjakan di sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.